ini yang pakai ini pakai yang harus bisa diselesaikan dengan baik karena tidak mudah karena bagaimanapun ini ada kebanggaan korps, ada like spirit the corps, jiwa korsa ya. Ada kepentingan untuk saling mensupport, saling melindungi. Yang khawatir adalah kalau ternyata nanti berkembang ternyata bukan tersangka bukan cuma satu, jangan-jangan. Nah ini yang kita harus dibuka betul. Jangan-jangan ada tersangka yang lain dari lembaga yang sama atau yang berbeda. Ini harus benar-benar bisa dibuka, jangan diberhentikan hanya pada FA saja gitu. Iya. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Kita lanjutkan dialog bersama Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rohman dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Mas Boyamin Saiman dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Heru Susetyo. Saya ke Pak Nur Rohman, dalam pertemuan Komjak dengan Kejagung pada 22 Juli, apakah ada temuan spesifik Pak soal independensi tim 9 atau baru sebatas pemantauan administratif saja? Jika kami berarti melakukan koordinasi itu di hari Rabu dan sebelumnya sudah sering, artinya kemarin terupdate itu kan dalam rangka pemantauan pemeriksaan terhadap saksi Pak FA dan di hari Jumat juga dengan terhadap FA. Dengan tim 9 ini kan tim yang dibentuk khusus untuk penanganan perkara FA, walaupun sudah ada secara definitif Jampitsus ya Pak Gun tadi. Namun demikian untuk sinergisitas antara kejaksaan dengan yang lain-lainnya penyelesaian perkara sehingga penyidikan perkara FA ini tetap di tim 9 yang dimotori oleh Pak Jambas, Pak Prof. Rudi Margono. Itu artinya bagian dari bentuk menghindari konflik kepentingan dan independensi. Baik. Sejauh ini apakah ada indikator atau apa indikator yang dipakai oleh Komjak untuk menilai tim 9 ini bekerja independen dan bukan hanya formal independen? Ya, kita melihatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maupun SOP-SOP yang berlaku di kejaksaan. Parameternya demikian. Baik. Apakah terkait dengan sebelumnya, pemeriksaan sebelumnya yang ketika Pak FA memakai alasan mangkir karena kesehatan, kemudian akhirnya bisa menjalin pemeriksaan dan tadi malam penahanan, apakah itu sudah diperoleh penjelasannya kepada Komjak? Ya, kami juga memperoleh mulai dari hal yang awal, misalnya hal-hal kecil ya, ketika pengacara FA ini mendapatkan fasilitas meja, mic di depan kantor, kita juga melakukan menegur lah biar pihak tersangka itu tidak diberi fasilitas. Yang terakhir ini juga kita menegur biar SOP-nya tetap berjalan meskipun hal-hal teknis ini terkadang memang kebetulan ya, karena faktor kebetulan tadi nggak pakai rompi, karena kita lihat juga ketika para pimpinan preskon itu di tengah ya, di hari Jumat, itu kan mic-nya bahkan mereka nggak bunyi kan seperti itu. Jadi hal-hal teknis ini memang bisa jadi kena kebetulan seperti itu. Jadi kesimpulan Anda itu bisa jadi hanya kebetulan saja ya, bukan sesuatu yang disengaja? Ya, baik, baik. Saya ke Prof. Heru. Prof, dalam perkara TPPU, Prof, karena ini yang disangkakan, begitu sejauh mana penyidik wajib membuktikan tindak pidana asal sejak dari tahap penyidikan, kemudian penetapan tersangka, dan bukan hanya saat nanti pembuktian di persidangannya? Ya, artinya untuk menetapkan tersangka kan juga ada hukum acara pidananya ya. Ya sudah kita dan sekarang kan di bawah rezim KUHP yang baru yang berlaku sejak awal tahun ini, diketok tahun November tahun lalu itu juga hukum acara lebih lengkap ketimbang KUHP tahun 81 yang sekarang lebih lengkap dan lebih luas ya. Alat bukti, barang bukti juga lebih luas. Jadi tentunya penyidik pun tidak sembarangan ya untuk menetapkan TPPU atau Tipikor karena keduanya relate ya. Karena TPPU kan pencucian uang juga berasal dari tindak pidana korupsi, maka tentunya mereka punya alat bukti, ya, punya barang bukti dan nanti bisa kemudian ya kalau pihak saksi tersangka tidak terima ya silakan ada mekanisme kemudian entah di pra peradilan entah di pengadilan di pokok perkara itu ada mekanismenya ya artinya
beban pembuktian ya memang ada di pihak tersangka, tapi juga pihak penyidik pun juga tentunya punya dalil dan nggak mungkin mereka tidak punya dalil kalau mereka mengajukan menetapkan sebagai tersangka sebagai tersangka, karena itu bisa berkonsekuensi kepada pra peradilan atau kepada putusan lepas atau bebas ya. Artinya kita tunggu proses hukumnya, artinya ini suatu proses yang bagus ya, artinya dengan jadi tersangka walaupun ada kekurangan kita apresiasi lah pihak penyidik, ditahan di KPK juga kita apresiasi, dan semoga kedepannya tetap dikawal, karena kadang-kadang orang hanya ingat di depan, di tengah-tengah lupa, di ujung lupa, ketika proses penahanan pun dan penjaraan juga lupa, sehingga orang tidak masalah tidak pantau kapan gimana proses perkaranya, berapa Ya. lama korban mendapatkan PB atau tidak, atau tiba-tiba sudah keluar. Orang nggak tahu kadang-kadang karena tidak Ya. ada transparansi dan juga jarang yang mengawal ketika proses pemindanaan. Nah, ramenya kan ketika penangkapan, penyidikan, pengadilan, setelah itu lupa. Jadi tetap harus kita pantau ya. Dan yang berkewajiban membuktikan ya sekarang KUHP sudah lebih lengkap dibandingkan KUHP yang lama. Ada alat bukti semakin banyak, ya tidak sekedar surat dokumen, tapi juga ada alat bukti ya yang digital, elektronik dan sebagainya itu. Jadi saya kira penyidik, kita apresiasi penyidik dan penasihat hukum dan juga hakim yang akan nanti memeriksa, Baik, juga baik. JPU dan ya. Rasanya sulit untuk lupa ya Prof, kalau ada di depan kita disuguhkan pemandangan 74 kg emas, kemudian juga ada setengah triliun miliar uang dalam cash begitu. Pertanyaan saya begini, jenis bukti apa yang sudah disimpan oleh penyidik yang masih paling menentukan? Yang paling menentukan dari alat-alat bukti yang sudah disimpan begitu. Apakah aliran dana, kepemilikan manfaat, hubungan dengan predicate crime-nya, dengan korupsi tindakan pidana asalnya? Tidak semua TPPU itu dengan aliran dana ya. Karena tersangka juga cukup pintar, karena kalau menggunakan aliran dana kan gampang di trace oleh PPATK dan oleh, jadi makanya mungkin kalau kita melihat tumpukan emas, kemudian uang cash, baik terutama yang disukai kan cash yang besar nilainya seperti euro, Eropa ataupun Singapura sampai USA. Jadi karena ya uangnya sedikit cuma nilainya besar, uang rupiah kan terlalu banyak. Jadi saya melihat ini pun ketika uang disimpan dalam jumlah besar, ini mencurigakan. Kalau memang harta yang halal, ya disimpan sebagai deposito, oke, itu sebagai tabungan, itu kan legal dan biasa. Tapi ketika jadi uang kertas dalam jumlah banyak, apalagi jadi emas di tempat yang tersembunyi, di rumah yang tak terdaftar di LHKPN, memang mencurigakan. Ya. Terus orang yang awam pun tahu ini aneh gitu. Karena tidak dilaporkan di LHKPN juga, ini aneh. Jadi itu orang awam pun bisa berpikir ada yang aneh dengan kasus ini, ya, dengan kecurigaan TPPU. Masalah kemudian bagaimana menghubungkan dengan tipikornya di mana? Apakah dengan kasus PLTN, PTO Batubara, Bukit Asa, apa dengan kasus Asabri atau dengan kasus lain, itu ya tugas dari penyidik dan juga nanti tersangka punya hak juga untuk membela diri ya di persidangan. Dan dengan kita melihat arah perkara ini berkuat di TPPU-nya, Prof, apakah ini menunjukkan bahwa penyidik sebenarnya memang lebih dulu berhasil menelusuri asetnya, tapi sebenarnya belum cukup kuat untuk membuktikan tindakan korupsi pokoknya, pidana pokoknya? Karena tidak semua dilaporkan ke media juga ya. Ini kan ada yang bagian dari teknik penyidikan dan teknik penuntutan, tidak semua dilaporkan. Apalagi ini kan belum mulai, persidangan belum mulai ya. Artinya tidak semua dilaporkan ke publik juga. Kita belum bisa men-trace semuanya karena ini sifatnya masih rahasia. Tentunya mereka punya senjata pamungkas yang bisa ditampilkan hanya di persidangan gitu. Karena masih prematur. Tentunya mereka juga tidak semua harus disampaikan pada publik. Ada yang tetap dijaga kerahasiaannya karena bagian dari surat dakwaan atau penuntutan dan sebagainya. Jadi kita tunggu saja proses selanjutnya gitu. Kita jangan dulu berasumsi bahwa telah terjadi abuse of power dan sebagainya. Kita tunggu di pengadilan gitu. Ya. Pak Nur Rohman, apakah Komjak menemukan hambatan dalam penelusuran aset khususnya terkait emas 74 kg, kemudian juga uang ratusan miliar, hampir setengah T ya. Atau Anda melihat sejauh ini prosesnya sudah berjalan dengan mulus? Ya, prosesnya sejauh ini cukup baik dan kita optimis. Sebenarnya kemarin juga mendapatkan gambaran sekilas tentang
penanganan perkara tersebut. Perkara ini perkara yang sederhana sebenarnya, tinggal nanti betul tadi disampaikan oleh Pak Prof bahwa tidak mungkin semuanya disampaikan ke publik, ini bagian dari strategi penyidikan, nanti tetap tadi kita kawal bersama-sama. Kita harus diperkuat adalah pengawasan eksternal, biar tidak terjadi kompromi. Agar tidak terjadi kompromi, kita kawal bersama-sama. Tadi Prof. Heru menyebut bahwa tidak semua dibuka ke publik begitu ya, tidak semua juga media harus tahu begitu. Ini menjadi rahasia dari penyidik misalnya. Tapi Pak Nur Rohman, apakah Komjak akan siap mempublikasikan hasil pemantauan secara terbuka misalnya agar publik tahu apakah perkara ini benar-benar ditangani tanpa konflik kepentingan? Ya, tentunya kita sesuai tugas kami juga melakukan pengawasan kinerja dan perilaku, tapi juga tetap ada etikanya, mana-mana harus memilah mana yang materi pokok perkara, mana yang bisa disampaikan ke publik. Tetapi namun demikian tetap harus ada pengawasan eksternal secara bersama-sama, sinergisitas antara penyidik dari kejaksaan dan kepolisian, kemudian juga melibatkan KPK. Melibatkan KPK sebagai supervisi begitu ya. Baik, Prof. Heru, Pak FA kan kemarin bilang bahwa dia menyebut dirinya sebagai dikriminalisasi begitu ya. Batas pembedanya seperti apa ya Prof? Bahwa secara hukum antara kriminalisasi kemudian juga penegakan hukum yang sah, itu garis demarkasinya di mana? Ya, itu hak semua tersaksi dan tersangka untuk mengatakan dia telah diviktimisasi atau dikriminalkan, itu hak yang bersangkutan. Tapi apakah benar atau tidak tentunya yang membuktikan nanti di persidangan ya. Jadi artinya kriminalisasi itu adalah ketika menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang tanpa bukti, menuduh orang tanpa persangkaan yang tepat, tak ada deliknya, tak ada dasar hukumnya, tak ada tujuannya untuk sekedar mematikan karir yang bersangkutan atau memberhentikan yang bersangkutan atau membuat malu, mencoreng nama baiknya, itu kriminalisasi. Tapi kalau memang barang buktinya ada, alat buktinya ada, semuanya ada, deliknya ada, saksi ada, itu bukan kriminalisasi. Tapi sekali lagi kita ini kan sama ini bermain di ranah prasangka ya, karena kita belum sampai pokok perkara sesungguhnya di pengadilan. Kita ya hakim bersangkutan mengatakan dia dikriminalisasi, tapi juga penyidik pun juga punya dalil juga ya, punya barang bukti dan sebagainya. Yang penting harus dijaga supaya tidak timbul tadi pakewuh tadi, konflik kepentingan, karena bagaimanapun beliau perwira tinggi, selevel dengan perwira tinggi lah kalau di kejaksaan, dan tentunya anak buahnya masih banyak yang dulu bersama-sama beliau tiba-tiba sekarang jadi lawan gitu. Ini yang pakewuh yang harus bisa diselesaikan dengan baik, karena tidak mudah, karena bagaimanapun ini ada kebanggaan korps, ada l'esprit de corps, jiwa korsa ya. Ada kepentingan untuk saling mensupport, saling melindungi. Yang jangan khawatir adalah kalau ternyata nanti berkembang, ternyata tersangka bukan cuma satu, jangan-jangan. Nah ini yang kita harus dibuka betul. Jangan-jangan ada tersangka yang lain dari lembaga yang sama atau yang berbeda. Ini harus benar-benar bisa dibuka, jangan diberhentikan hanya pada FA saja gitu. Jadi kenapa pentingnya mungkin KPK ikut bergerak, kita membuka kemungkinan adanya saksi lain, tersangka lain. Jangan-jangan beliau tidak sendirian, karena kan yang baru muncul Don Rito itu ya, DR itu orang sipil, advokat. Apakah tidak ada yang lain ya? Karena melihat jumlahnya besar, ya emas, ya Singapura dolar, euro ataupun US dollar, tentunya jangan-jangan tidak sendirian. Nah ini tugas penyidik dan juga di masyarakat mengawal juga, dan juga KPK kalau bisa juga mengambil alih, walaupun di KPK pun ada jaksa juga. Ada jaksa, ada polisi, ada orang BPK, ada orang auditor keuangan, tapi ya tentunya di bawah lembaga yang berbeda, bukan di bawah kejaksaan. Ya, meskipun jaksanya dari Kejaksaan Agung, tapi jaksa yang ditempatkan di KPK, ditugaskan di KPK, maka atasannya adalah atasan KPK. Baik, terakhir Prof. Heru, apa pesan Anda untuk Komjak, Prof? Ya, kita support Komjak dan semua lembaga yang melakukan supervisi, monitoring, Komjak, Kompolnas, KY, dan semuanya kita support supaya bekerja dengan amanah, dengan adil, dengan tegas, dengan tidak tebang pilih, tidak ragu-ragu untuk menegakkan keadilan. Karena kita perlu check and balance, kita perlu lembaga yang memantau, bukan menyelesaikan dengan kompromi, tapi dengan mengedepankan keadilan masyarakat. Itu yang kita inginkan, bukan cuma Komjak, tapi semua lembaga pengawas. Ya, kita support, jangan mengamini, tapi memang harus adil dan
karena ada harga yang mahal yang harus dibayar negara ini ketika keadilan itu digadaikan atau keadilan ada tebang pilih yang terkait adalah keadilan di masyarakat, ada kultur impunitas dan itu merugikan masa depan bangsa kita semua dan itu harus dihentikan dari sekarang. Hentikan impunitas dan dukung lembaga-lembaga yang memang ingin melakukan kebaikan dan keadilan di masyarakat melalui penegakan hukum. Terima Ya, kasih. dan Komjak mampu dan harus mampu melaksanakan itu ya Prof. Baik, kita akan sama-sama menagih bagaimana due process of law ke depan ditegakkan untuk kasus ini. Prof. Heru dan Pak Nur Rohman, terima kasih telah berbagi pandangan Terima kasih, di Mbak NTV Rasifi. Prime dan Terima kasih, sebelumnya Pak tadi Nur ada Rohman. Mas Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, saat lagi masih ada NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya.